untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa, sudah ada rekan kami Agi Kurnia Sandi dan Janet Lee di Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Agi terlebih dahulu. Agi, bagaimana kondisi, situasi dan juga pantauan para pengungsi di sana? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Memang saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian yang sebelumnya juga dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana kondisi dari para korban yang terdampak akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Di sini merupakan salah satu posko yang cukup terbesar dari 12 kecamatan yang memang disediakan oleh pemerintah. Di sini juga merupakan salah satu posko yang memang diisi oleh para warga ataupun korban yang terdampak cukup parah akibat dari gempa yang terjadi di Cianjur. Bahkan tadi kami sempat mengobrol dengan beberapa pengungsi di sini mengatakan bahwa rumahnya sudah tidak lagi tersisa, bahkan dikatakan runtuh ataupun rata dengan tanah. Bisa dikatakan jumlahnya mencapai hampir 60.000 orang yang berada di posko pengungsian. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di dalam salah satu tenda posko pengungsian saat ini. Ini merupakan gambaran bagaimana situasi posko pengungsian yang ada di sini. Mereka tidur dialaskan dengan kasur darurat begitu, kemudian juga bukan hanya orang dewasa saja yang berisi di dalam tenda pengungsian, tetapi juga banyak sekali anak kecil di sini yang memang berada di posko pengungsian dan juga lansia juga banyak di sini. Nah, Gracia, untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga apakah pelayanan di posko ini telah terpenuhi oleh warga terdampak, saya akan bertanya kepada salah satu warga. Dengan Ibu siapa? Ibu Nengsi. Ibu Ningsi, Ibu sebelumnya boleh tahu Ibu berasal dari desa mana? Desa Cijedil. Cijedil. Ya. Kecamatan? Cugenang. Sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana situasi di posko pengungsian, boleh diceritakan Ibu pada saat kejadian gempa pada hari Senin yang lalu, bagaimana kondisinya Ibu? Kondisinya sangat mencekam, sulit dikatakan dengan kata-kata. Lalu bagaimana kehidupan di posko ini Bu? Apakah memang terpenuhi semuanya atau seperti apa? Terpenuhi, kalau makanan sih ada. Cuma yang diperlukan tuh pempes bayinya, terus pempes lansia sama keperluan bayi. Ya. Tapi untuk pakaian baju dan lain sebagainya, Ibu gimana? Pakaian membutuhkan sih pakaian. Ibu, rencananya Ibu ini akan diam di posko ini sampai kapan Ibu? Nggak tahu sampai kapan. Soalnya kan mau pulang kemana? Rumah kok sudah pada hancur. Jadi nggak bisa ditempati lagi. Kalau boleh tahu kondisi rumah Ibu di sana emang seperti apa Ibu? Rumahnya pada amruk, hampir rata dengan tanah semua. Yang Ibu harapkan kepada pemerintah mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan? Yang diharapkan pada pemerintah, pengen hunian yang baru yang di tempat layak gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya, mudah-mudahan segera pulih kembali dan juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu tadi Gracia bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan oleh para warga terdampak. Tadi juga disampaikan bahwa bagaimana mereka juga masih merasa trauma untuk bisa kembali ke rumahnya karena memang masih ada gempa susulan yang dirasakan di saat berada di beberapa titik di luar sana. Untuk lebih mengetahui bagaimana situasi di salah satu desa yang terdampak, kita telah terhubung dengan rekan kami yakni Janet Lee yang berada di Jalan Cugenang. Untuk itu silakan Janet Lee dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Agi. Pantauan kondisi terkini di jalur arteri dari arah Cipanas menuju Cianjur maupun sebaliknya atau Jalan Raya Cugenang pagi ini sudah bisa kembali dilewati oleh kendaraan, di mana kemarin memang arus lalu lintas di sini sempat terputus sejak pertama kali terjadi gempa di Cianjur. Lokasi ini merupakan salah satu dampak lokasi terparah karena pada saat guncangan gempa terjadi, longsor menimbun banyak sekali perumahan rumah warga, lalu ada juga rumah makan di sini dan juga banyak kendaraan yang melintas. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca, kondisinya adalah banyak kendaraan yang melintas seperti ini, lalu tanah longsor kemudian menimbun mereka sehingga diprediksi kemungkinan masih banyak korban yang tertimbun ataupun terseret dari tanah longsor
longsor tersebut. Meskipun sudah dibuka sejak kemarin dan juga hari ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, namun yang kami pantau sejak tadi pagi atau pada saat subuh, memang banyak sekali kendaraan roda 2 terutama yang tergelincir ataupun terpeleset sehingga tidak sedikit yang luka-luka karena terjatuh di sini. Di sini juga yang kami pantau sudah ada petugas dari Basarnas, lalu ada juga relawan yang memantau situasi lalu lintas dan juga memastikan kendaraan yang melintas ini bisa kembali dengan aman ke lokasi tujuan mereka. Dan meskipun nanti jika Anda, saudara, akan melintas di kawasan ini, tepatnya dari jalur arah Cianjur menuju ke Cipanas maupun sebaliknya, ini harus berhati-hati karena memang jalanan ataupun tanah masih basah dan juga masih labil. Tadi dari penuturan masyarakat yang ada di sini, gempa susulan masih mereka rasakan kurang lebih masih 3-4 kali di pagi hari ini. Maka dari itu memang seluruh masyarakat pun yang kami lihat dari perjalanan kami menuju ke lokasi kami melaporkan, masih banyak masyarakat yang mengungsi di tenda pengungsian yang sudah disiapkan ataupun tenda-tenda darurat yang mereka bangun sendiri. Karena kalau yang kita pantau maupun kami juga sempat bertanya kepada masyarakat, banyak yang masih trauma karena gempa yang terjadi di Cianjur pada hari Senin siang lalu. Dan memang selain tenda-tenda yang dibangun oleh pemerintah setempat, banyak sekali masyarakat yang juga mendirikan tenda darurat menggunakan terpal dan juga plastik ataupun seadanya, ataupun mereka ini banyak yang memilih untuk tidur di luar rumah ataupun di lapangan yang terbuka karena khawatir sekali masih terjadi guncangan ataupun gempa yang mereka bisa rasakan. Dari informasi yang kami terima juga memang masih banyak korban yang diduga masih belum bisa dievakuasi atau masih proses pencarian hingga saat ini dan masih banyak yang hilang. Tentunya kami akan terus mengupdate informasi terkini, data-data terkini, dan kami akan terus memantau bagaimana situasi pasca gempa di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Gracia. Janet Lee, terima kasih atas informasinya dan juga tadi ada informasi langsung dari Cianjur, Jawa Barat oleh Agi Kurnia Sandi. Selamat bertugas kembali teman-teman dan waspada selalu.